Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita harus berani untuk tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tampil beda. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita sama-sama berbahagia karena kita mau datang sama Tuhan. Berikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku,
Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Dari awal, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi deep down in my heart. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Koko yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita semua pasti dalam keadaan yang sehat. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau apa? Mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami untuk duduk diam dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seseorang yang bernama Yakub. Nah, siapa yang tahu siapa Yakub? Angkat tangan. Koko yakin semua pasti tahu. Karena apa? Koko udah pernah cerita siapa Yakub. Yakub adalah anak dari Bapak Ishak. Pinter. Bapak Ishak punya berapa anak? 2 anak. Siapa namanya? Esau dan adiknya Yakub. Jadi kakaknya bernama Esau dan adiknya bernama Yakub. Nah, kita mau dengar cerita tentang apa yang dialami Yakub bersama dengan Tuhan. Nah, waktu itu kan Esau sama Yakub berantem. Ceritanya Yakub bikin Esau marah. Makanya karena dia takut, dia kabur. Dia lari. Dia nggak mau ketemu sama Esau. Dia kabur, dia lari, dia meninggalkan rumahnya. Nah, ketika itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Aku sudah membuat Esau marah dan aku harus pergi. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ya udah, kamu pergi. Nah, dia akhirnya pergi dari Beersheba menuju ke suatu tempat bernama Haran. Tuhan memerintahkannya seperti itu. Jadi Tuhan bilang pada Yakub untuk dia pergi ke Haran. Nah, jarak antara Beersheba sampai ke Haran itu sekitar 100 km. Itu jauh banget, 100 km. Mungkin kalau biasa kita pergi ke sekolah, kita mungkin ke gereja, mungkin jaraknya paling cuma berapa? 1 sampai 5 km. Nah, ini 100 km, jauh banget. Nah, akhirnya dia pergi ke sana. Apalagi zaman dahulu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta. Jadi orang-orang pada zaman dahulu, dia kalau mau pergi dari satu kota ke kota yang lain, dia jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki, dia bisa naik onta, dia bisa naik keledai, bisa naik domba. Jadi pakai kuda tunggangan gitu. Jadi kalau nggak ya pakai jalan kaki kalau dia nggak punya domba, nggak punya onta. Nah, bayangin aja tuh 100 km jauhnya dia harus berjalan kaki. Nah, akhirnya karena perjalanannya jauh, itu nggak bisa kita berangkat pagi nyampe-nya malam. Oh enggak, bisa berhari-hari kayak orang nginep. Jadi dia nginep di tengah perjalanannya. Pada suatu malam dia nyampe di suatu tempat dan dia berkemah. Karena di sana udah malam. Jadi kalau udah malam kan tak mungkin kita lanjutin perjalanan kan. Ya udah kita istirahat dulu. Besok pagi kita baru jalan lagi. Nah, ketika di suatu tempat, Yakub akhirnya berkemah di sana. Ketika dia berkemah, dia tidur. Dia beristirahat. Ternyata ketika Yakub tidur, dia bermimpi. Mimpi yang datang dari Tuhan. Memang mimpi apa sih dia? Nah, di suatu mimpinya itu, dia melihat ada anak tangga. Jadi ada tangga, itu dari bumi, itu sampai ke langit. Jadi tinggi gitu. Kita kan udah pernah kan lihat naik tangga kan. Kalau misalnya kita di gereja, kita naik tangga kan dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3. Nah, ini Yakub bermimpi. Tangganya tuh sampai ke langit. Jadi sampai tinggi banget. Dan ketika itu di langit dia melihat Tuhan dan para malaikat. Dan ketika itu juga Tuhan berfirman kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau.
aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan memberkati engkau ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Dimanapun Yakub berada, Tuhan akan memberkati Yakub. Tuhan akan melindungi Yakub. Nah, setelah itu Yakub terbangun. Ketika dia terbangun, dia apa? Dia bersyukur sama Tuhan. Dia memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu dahsyat. Kemanapun Yakub berada, ternyata Tuhan menyertai Yakub. Tuhan melindungi Yakub. Jadi di mana ada Yakub, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kalau Tuhan akan menyertai Yakub. Akhirnya ketika Yakub bangun, dia menamai tempat itu Betel. Nah, sama seperti kehidupan Yakub ketika Tuhan menyertai kehidupannya. Kehidupan kita juga disertai oleh Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan melindungi kita. Nah, makanya biar kita percaya, kita harus apa? Kita harus sering-sering berdoa sama Tuhan. Sama seperti Yakub, ketika dia dalam kesulitan, dia lari kemana? Dia lari ke Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan dan dia meminta pertolongan sama Tuhan. Ketika pun kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, kita harus ingat apa? Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi kita harus datang sama Tuhan. Kita harus berdoa. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, Tuhan akan menolong kita. Yang penting kita berdoa sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya apapun yang kita lakukan asal sesuai dengan kehendak firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Tuhan pun akan melindungi kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan lupa, kalau misalnya adik-adik lagi dalam kesulitan, adik-adik lagi dalam kesusahan, harus datang sama Tuhan. Oke, itu aja cerita pada hari ini, pada minggu ini. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu senantiasa melindungi kita, asalkan kita mau datang sama Tuhan dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari cerita Yakub, Tuhan. Ketika Tuhan melindungi dan menyertai perjalanan Yakub dari Beersheba ke Nahraman. Kami percaya ketika Tuhan menyertai dan melindungi Yakub, Tuhan juga akan menyertai dan melindungi kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau berkati orang tua kami, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami minggu depan untuk kami boleh sama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mau serahkan segelap kehidupan kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di ibadah Basecamp Junior. Jangan sampai tidak ikut ibadah. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.